Ya, baik. Saat ini kita masuk ke contoh model balok lainnya di sini, yakni balok Gerber, teman-teman. Balok Gerber disebut juga sebagai sendi dalam, di mana dalam sendi dalam itu sendiri tidak mengalami momen lentur. Dalam penyelesaian atau dalam analisa, biasanya dikenal prinsip balok induk dan balok anak. Untuk mempermudah, mari kita lihat contoh-contoh kasus dengan balok Gerber. Nah, misalkan teman-teman kita lihat di sini ada balok SC dengan peletakan roll. Tentu ini teman-teman tidak stabil ketika menerima beban. Misalkan beban terbagi rata seperti ini, balok bisa berotasi karena dia tidak stabil. Kalau ada beban horizontal, balok bisa bergeser. Nah, jika balok SC ini disebut sebagai balok anak, maka dia perlu tumpuan agar dia menjadi stabil. Nah, seperti ini. Jadi, balok SC itu disebut sebagai balok anak yang menumpu ke balok induk ABS. Di sini teman-teman yang harus kita ingat bahwa ketika balok anak SC itu dia menumpu di C dan S. Jadi S itu dilihat oleh balok anak sebagai tumpuan. Sedangkan untuk ABS, balok induk, melihat tumpuan dari balok anak sebagai beban untuk balok induk itu sendiri. Jadi kalau balok anak menerima beban, maka itu akan ditanggung oleh peletakan di balok anak dan S. Serta apa yang ditanggung oleh S itu akan menjadi beban. Jadi ketika ada beban di balok anak, itu akan ditanggung oleh peletakan yang ada di balok anak serta peletakan yang di balok induk. Sedangkan kalau misalkan terjadi beban di balok induk, maka hanya balok induk yang menanggung beban tersebut. Nah, dalam penyelesaiannya biasanya diasumsikan seolah-olah SC itu diangkat atau dipisahkan dari balok induknya. Seperti ini. Jadi pertama-tama kita akan hitung reaksi peletakan di balok anak di C dan S. Kemudian hasil perhitungan reaksi peletakannya, hasil perhitungan reaksi peletakan di S akan menjadi beban. Beban di balok induknya. Besar bebannya sama, tetapi arahnya berbeda. Kalau reaksi peletakannya arah vertikal ke atas, maka akan jadi beban arah vertikal ke bawah. Ya, ini kalau kita dapatkan reaksi peletakan seperti ini, maka kita RVS dan RHS ini akan menjadi beban terhadap balok induknya. Kemudian kita lanjutkan perhitungan ke balok induk. Jadi ketika perhitungan biasanya diselesaikan dulu untuk balok anak, baru diselesaikan untuk balok induk. Ya, ada juga kasus seperti ini. Nah, ketika kita melihat ada Gerber, biasanya disimbolkan dengan lingkaran dan diberi keterangan apabila kita mendapatkan kasus Gerber seperti ini. Akhirnya pertama-tama kita harus menentukan balok anak, karena balok-balok anak ini yang akan kita hitung terlebih dahulu. Kemudian reaksi di sendi dalam atau S itu akan jadi beban ke balok induknya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah balok anak. Jadi beban yang ada di sini yang diderita S2 dan C akan ditanggung oleh C dan S2. Di mana akan menjadi beban untuk balok ini.
Kemudian, ini misalkan ini C1, ini C2. Maka kita hitung untuk reaksi peletakan di bagian ini. Kemudian akan menjadi balok S1C S2 akan menumpuk ke balok ABS1. Jadi ketika kita menghitung reaksi peletakan, kita dapat di reaksi peletakan di sini dan juga reaksi peletakan di sini. Reaksi peletakan di sini akan menjadi beban untuk balok AB. Sehingga jika dalam analisa bisa kita buat seperti ini. Nah, kita hitung reaksi peletakan di S2. Setelah itu hasil perhitungan akan menjadi beban ke balok selanjutnya. Kemudian kita hitung reaksi peletakan di S2C, S1, ini S1 ada kesalahan. Baru kita hasil perhitungannya akan menjadi beban untuk balok AB, balok induk. Ini balok induk, balok anak 1, anak 2. Oke. Bisa juga kita menemukan balok Gerber seperti ini, teman-teman. Ya, tentu dengan mudah kita dapat melihat bahwa ini adalah balok anak pertama, kemudian dia menumpuk ke sini, dan balok ini menumpuk ke sini. Sehingga analisanya kita pisahkan seperti ini, baru kita hitung reaksi peletakan di sini menjadi beban untuk ini, dan kemudian hitung lagi reaksi peletakan di sini, ini ada juga, baru menjadi beban di sini. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman pengenalan mengenai balok Gerber, dan mari kita lihat contoh soal. Oke, peletakannya sendi roll dan ada sendi Gerber, sendi dalam. Diketahui ada struktur seperti ini. Nah, oke, ini adalah sendi dalam atau Gerber, teman-teman. Oke, dari sini kita dapat lihat bahwa bagian SC adalah balok anak, sedangkan bagian ABS adalah balok induk. Oke, ditanya adalah reaksi peletakan. Nah, di sini dapat kita lihat reaksi peletakannya sudah ada 4 yang tidak diketahui. Tetapi karena ada sendi dalam ini, kita masih tetap bisa menyelesaikannya sebagai struktur statis tertentu. Oke. Ya, penyelesaiannya pertama kita lepas dulu seperti ini. Baru kita hitung. Kita hitung reaksi peletakan untuk balok anak terlebih dahulu. Ya. Kita mulai menggunakan persamaan kesetimbangan yang ada dari sigma horizontal. Gaya-gaya arah horizontal. Kita lihat tidak ada aksi atau gaya arah horizontal, gaya luar arah horizontal, maka tidak ada reaksi arah horizontal. Sehingga reaksi horizontal di titik S atau di peletakan ini sama dengan 0. Kemudian kita cari reaksi vertikal di S ataupun di C. Kita bisa menggunakan persamaan momen. Bisa kita tinjau S terlebih dahulu atau C terlebih dahulu. Nah, di sini kita tinjau C terlebih dahulu. Kalau kita tinjau C, momen gaya-gaya apa saja yang menyebabkan momen di C, itu ada RVS. Jika kita asumsikan RVS ke atas, RVS dan PR. PR itu resultan dari beban terbagi rata Q. Nah, jika kita menggunakan perjanjian tanda positif jika berputar searah jarum jam, maka kalau RVS terang asumsikan juga ke atas, RVS ini dia berputar berarti searah jarum jam dengan jarak 6 meter. Berarti RVS kali 6 meter positif karena sesuai dengan asumsi atau permisalan yang kita gunakan. Kemudian PR. PR itu berputar begini, berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. Dengan jarak PR ke C itu sendiri 3 meter. Sehingga
3 meter untuk beban terbagi ratanya. Tapi setengahnya, karena PR itu berada di tengah, berarti setengah dari 3, yakni 1,5 meter. Oke. Jika kedua ruas kita tambahkan dengan PR kali 1,5 meter, dapat ditulis seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai PR. PR itu seperti biasanya, karena ini berbentuk persegi panjang, kita menggunakan rumus luas persegi panjang, ini panjang kali lebar. Oke. Panjang bebannya 3 meter, sedangkan tinggi bebannya 20 kN per meter. Seperti ini. Kita masukkan PR, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 6 meter, RVS kali 6 meter per 6 meter, tersisa RVS, sedangkan untuk ruas kanan dibagi dengan 6 meter. Kita hitung, didapatkan RVS sebesar 15 kN. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, reaksi peletakan yang kita dapatkan di sendi dalam ini, RVS akan menjadi beban dengan besar yang sama namun arah berbeda terhadap beban balok induknya. Kalau di sini tidak ada beban arah horizontal sehingga tidak lagi ditulis di balok induk. Baik, kita sudah menghitung untuk di S. Sekarang kita hitung untuk di C. Kita bisa menggunakan sigma momen di titik S. Kalau kita pakai sigma momen di titik S, maka gaya-gaya yang bekerja yang menyebabkan titik S berputar ada PR dan RVC, reaksi vertikal di C. Jadi karena hanya RVC yang tidak diketahui, kita bisa menghitung menggunakan sigma momen di titik S sama dengan 0. Asumsi digunakan juga sama positif jika berputar searah jarum jam. Ya, kita lihat kita di sini mulai dari RVC. RVC berputar seperti ini, berarti berlawanan arah jarum jam, negatif. Jaraknya dari RVC ke S itu 6 meter, maka dikalikan dengan 6 meter. Kemudian ini PR dia berputar searah jarum jam. Ya, searah jarum jam berarti ini seharusnya positif ya teman-teman. Ada kesalahan dalam pengetikan di sini positif dengan jarak 3 meter ditambah dengan setengah dari 3 meter. Di sini 3 meter adalah panjang beban, berarti setengahnya 1,5 meter. 1,5 meter ditambah 3 meter, 4,5 meter. Ini positif teman-teman. Oke, kalau kedua ruas kita kurangkan dengan RVC kali 6 meter, maka di ruas kiri tersisa PR kali 4,5 meter, di ruas kanan ada RVC kali 6 meter, atau bisa kita tulis seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masukkan PR seperti di MC di persamaan sebelumnya tadi. PR itu menggunakan luas persegi panjang. Oke. Ini PR yang sudah disubstitusikan. Baru kita kita bagi kedua ruas dengan 6 meter. Di RVC di sisi ruas kiri tinggal RVC karena 6 meter per 6 meter hilang. Kemudian di sini ruas kanan kita bagi dengan 6 meter. Didapatkan reaksi vertikal di C 45 kN. Jadi reaksi vertikal di sini di C itu 45 kN. Selanjutnya kita lanjutkan perhitungan ke balok induknya. Balok induknya. Nah, kita lihat, kita mulai dari gaya-gaya horizontal. Teman-teman, di sini RVS dan RHS di balok induk akan ditinjau sebagai beban luar yang bekerja. Oke, sigma gaya-gaya arah horizontal. Nah, di sini tidak ada gaya arah horizontal karena ya reaksi horizontal pun sama dengan 0. Sehingga reaksi horizontal di A
karena yang menanggung beban horizontal adalah peletakan sendi, roll tidak bisa, maka reaksi horizontal di A itu sama dengan 0. Ya, di sini ada kesalahan. Ini reaksi horizontal di A sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita hitung reaksi peletakan arah vertikal di A atau di B. Kita bisa menggunakan sigma momen di A atau di B, terlebih dahulu terserah. Kalau kita gunakan di A, berarti gaya-gaya apa saja yang menyebabkan titik A berputar. Di sini ada PR yang disebabkan oleh Q ini, kemudian ada RVS dan ada RVB. Jadi hanya RVB yang tidak diketahui karena PR dan RVS itu dapat dihitung dengan angka-angka yang diketahui. Sehingga dapat kita hitung besar RVB. Demikian pula jika kita tinjau di B, maka yang menyebabkan titik B berputar ada RVA, Q, dan RVS. Yang tidak diketahui hanya RVA, sehingga kita bisa menghitung RVA. Ya, jadi ketika kita akan mencari reaksi vertikal atau reaksi vertikal ada dua yang tidak diketahui, maka salah satu harus dapat dikatakan tidak diperhatikan, atau kalau dalam hal ini dibuat sigma momen di salah satu titik yang akan kita cari reaksinya. Karena kalau misalkan kita sigma momen di sini, maka yang membuat titik ini berputar ada RVA dan RVB, ada dua bilangan yang tidak diketahui. Jadi tidak bisa diselesaikan persamaan tersebut. Tapi kalau kita tinjau di sini, maka hanya RVA, sedangkan RVB tidak bisa menyebabkan titik B berputar. Oke, di sini ditinjau untuk titik B terlebih dahulu. Titik B. Sigma momen di B sama dengan 0, positif, berputar searah jarum jam. Kita lihat gaya-gaya apa saja yang menyebabkan titik B berputar. RVA, PR, dan RVS. Oke. Kita lihat dari RVA. RVA berputar seperti ini, searah jarum jam, dengan jarak 10 meter. Berarti RVA kali 10 meter positif. Kemudian PR berputar seperti ini, berlawanan arah jarum jam negatif. Dengan jarak, kalau jarak dari A ke B itu 10 meter, sedangkan yang kita hitung adalah jarak dari titik tengah ini ke B. Berarti kalau jarak panjang beban ini 3 meter. Letak PR itu ada di tengah-tengah. Berarti ada dari 1,5 meter dari A 1,5 meter. Berarti jaraknya dari PR ke B itu bisa kita hitung dengan jarak dari A ke B kurang jarak dari A ke sini. Kalau kurangkan berarti tersisa ini. Oke, 10 meter jarak totalnya kurang 1,5 meter atau 3/2. Negatif karena berlawanan arah jarum jam. Kemudian RVS. RVS berputar searah jarum jam dengan jarak ke B itu 6 meter. Oke, RVS kali 6 meter. Selanjutnya kita secara sederhana pindah ruas atau kedua ruas kita tambahkan dengan ini, kita kurangkan dengan ini. Didapatkan persamaan yang di sini. Nilai PR kita masukkan. PR itu menggunakan rumus luas persegi panjang, yakni 20 kN per meter kali 3 meter. Untuk ini jaraknya 10 kurang 1,5. Dan RVS kita sudah dapatkan 15 kN kali jarak 6 meter. Oke. Selanjutnya didapatkan hasil seperti ini dan didapat RVA sama dengan 42 kN. Oke, lanjut. Ya, kita akan hitung RVB. RVB berarti bisa kita tinjau di titik A. Momen di titik A. Gaya apa saja yang menyebabkan titik A berputar? Ada PR, ada RVB, dan ada RVS. Nah, kita lihat satu persatu.
Asumsi yang digunakan juga sama, positif jika berputar searah jarum jam. Oke, PR berputar searah jarum jam positif dengan jarak 1,5 meter. PR kali 3/2 meter atau 1,5 meter. Kurang RVB. RVB negatif karena berputar berlawanan arah jarum jam dengan jarak 10 meter. Selanjutnya ada RVS. RVS berputar searah jarum jam dengan jarak 10 tambah 6, 16 meter. Nah, PR diketahui, RVS diketahui, hanya RVB yang tidak diketahui. Berarti kita bisa hitung karena hanya satu yang tidak diketahui. Oke, kita pisahkan RVB sehingga dapat ditulis seperti ini, persamaan yang di atas. Ini nilai PR yang dihitung menggunakan rumus persegi panjang. Tinggi bebannya 20 kN per meter dengan panjang beban 3 meter. Jaraknya 1,5 meter. 3/2. Tambah RVS ini, jarak RVS ke titik A itu 16 meter. Jika dihitung, didapat hasil seperti ini. Sehingga reaksi vertikal di B itu sama dengan 33 kN. Oke. Selanjutnya kita lakukan kontrol seperti biasa untuk meyakinkan apakah perhitungan kita sudah benar atau tidak. Nah, ketika akan melakukan kontrol dalam kasus sendi Gerber, kita bisa kontrol dengan menyatukan kembali strukturnya dan kita tulis kembali reaksi-reaksi yang sudah kita hitung. Baru kita cek apakah ini sudah bisa saling menyeimbangkan atau belum. Jika hasilnya itu tidak sama dengan 0, berarti bisa jadi ada kesalahan dalam perhitungan. Itu jika terjadi kesalahan berarti harus kita periksa kembali. Baik, kita mulai dengan sigma vertikal sama dengan 0. Gaya-gaya apa saja yang bekerja arah vertikal, teman-teman kita lihat di struktur ini. Ada RVA, ada Q, ada RVB, ada Q, dan RVC. Oke, diasumsikan positif jika ke atas. Oke, berarti RVA ini, kemudian ini Q kali 3 meter, ini pada dasarnya ini adalah PR. Kalau perhitungan sebelumnya disebut PR, dimana ini Q itu tinggi beban dan 3 meter ini panjang beban. Kemudian ada RVB, ada Q kali 3 meter, dan ada RVC. Oke, kita masukkan nilai-nilai yang ada. Seperti ini. RVA ini, RVB ini, RVC ini. Dan didapatkan 0 sama dengan 0. Oke, berarti perhitungan kita untuk arah vertikal sudah oke. Kita cek untuk dengan menggunakan persamaan momen, sigma momen. Ya, kita untuk sigma momen bisa kita tinjau di titik manapun untuk memastikan apakah perhitungan kita sudah benar atau tidak. Dan di sini ditinjau untuk titik S. Gaya-gaya apa saja yang membuat titik S berputar? Ada Q, ada RVA, ada RVB, ada Q, dan RVC. Oke, kita mulai dari RVA. RVA berputar searah jarum jam dengan jarak ke S itu 10 tambah 6, 16 meter, positif. Kemudian ada kurang PR. Ya, Q bisa direpresentasikan atau diwakilkan dengan PR atau resultan yang berada di tengah-tengah sini. Sehingga dia bernilai negatif karena dia berputar berlawanan arah jarum jam dengan jarak, kalau jarak total dari A ke S itu 16, maka jarak dari resultan ke S itu sebenarnya 16 meter kurang jarak dari A ke tengah sini. A ke tengah sini 3/2. Oke, jaraknya ini. Kemudian RVB. RVB berputar searah jarum jam dengan jarak 6 meter. Dan positif karena berputar searah jarum jam. Kemudian ada RVC. RVC berputar seperti ini berlawanan arah jarum jam, jaraknya 6 meter. Dan terakhir ada PR. PR itu resultan untuk gaya ini berada di tengah-tengah karena ini beban persegi panjang.
Oke, jaraknya kalau jarak S ke C itu 6 meter, berarti jarak dari S ke resultan itu bisa ditulis 6 meter kurang setengah dari 3 meter. Ya. Atau bisa juga 3 meter tambah setengah dari 3 meter. 3 meter tambah 1,5 meter, 4,5 meter. Oke. Kita substitusikan nilai-nilai yang telah kita hitung tadi, RVA. PR itu menggunakan luas persegi panjang, RVB ini, RVC, dan ini PR. Menggunakan luas persegi panjang. Dapatkan hasil seperti ini, dan 0 sama dengan 0. Oke, berarti perhitungan kita sudah benar. Ya, dan untuk meyakinkan bisa juga kita meninjau sigma momen di titik manapun agar lebih yakin. Baik, kita lihat contoh soal selanjutnya. Ini peletakan sendirol tapi dalam bentuk portal. Portal itu jika sudah ada komponen vertikal dan horizontalnya dapat disebut sebagai portal. Baik. Ya, diketahui ada struktur seperti ini, teman-teman. Ada suatu struktur dengan peletakan sendi dan roll. Dengan ini ada bagian vertikal tinggi 10 meter, ada bagian horizontal 5 meter. Menerima beban, ada beban terbagi rata di sini, dan ada beban horizontal, P, yang bekerja di tengah-tengah batang atau balok vertikal. Balok maksud saya, balok vertikal. Oke, ditanya reaksi peletakannya. Ya, di sendi ada 2 reaksi, di roll hanya 1 reaksi. Oke, penyelesaiannya ya, seperti biasa kita akan menggunakan persamaan-persamaan kesetimbangan. Mengingatkan kembali ada 3, yakni sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma momen di titik manapun sama dengan 0. Oke, kita mulai dari sigma horizontal, teman-teman. Kita ketahui bahwa yang dapat menahan gaya horizontal hanyalah RVA, hanyalah titik A, peletakan sendi. Nah, di sini ada aksi atau gaya luar horizontal. Maka agar terjadi keseimbangan, agar struktur tidak bergeser, akan terjadi reaksi arah horizontal dengan besar yang sama. RHA sama dengan P. Atau RHA sama dengan 20 kN. Secara matematis dapat kita tulis di sini kalau misalkan kita asumsikan RHA ke kanan itu positif, maka RHA bernilai positif. Kemudian P negatif karena arahnya ke kiri. Dapat kita hitung dan didapat RHA sama dengan 20 kN. Oke. Sebenarnya kita hitung RVA dan RVB. Kita bisa menggunakan sigma momen di titik A atau sigma momen di titik B. Sigma momen sama dengan 0. Ya, kita mulai sigma momen di titik A sama dengan 0. Oke, jika kita asumsikan titik A sebagai pusat rotasi, gaya-gaya apa saja yang menyebabkan titik A berputar? Di sini ada Q. Q dapat dicari resultannya. Ada P dan ada RVB. RHA tidak menyebabkan titik A berputar. Oke. Kalau kita tinjau satu persatu, di sini mulai dari Q. Q kali 5 meter. Q kali 5 meter itu resultan, besar resultan. Dimana Q itu tinggi beban dan 5 meter panjang beban. 5/2 meter adalah jaraknya. Jarak kan tengahnya kalau beban persegi panjang resultannya ada di tengah. Nah, berarti setengah dari 5 meter. Oke, tandanya positif karena berputar searah jarum jam. Kemudian ada P. P berputar begini, negatif. Kita lihat jaraknya dari sini ke sini. Dari sini ke sini. 5 meter. Berarti P kali 5 meter dengan tanda negatif karena berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian RVB.
RVB itu berputar begini berlawanan arah jarum jam dengan jarak 5 meter. Oke, negatif karena berlawanan arah jarum jam. Oke, di sini kita lihat hanya RVB yang tidak diketahui, berarti kita bisa hitung. Jika kita tulis kembali, ya kalau misalkan secara sederhana ini kita pindahkan ke sini. Cara memindahkannya, kedua ruas kita tambah dengan ini RVB kali 5, sehingga ini habis, tersisa di sini ada RVB kali 5. Oke, ditulis seperti ini, RVB kali 5 meter sama dengan Q kali 5 meter kali 2,5 meter kurang P kali 5 meter. Kita masukkan nilai Q dan P yang diketahui, dapat seperti ini. Kedua ruas kita bagi dengan 5 meter, ini berarti habis, di sini bagi dengan 5 meter, sehingga ditulis begini. Kemudian kita hitung, didapat RVB sama dengan 130 kN. Oke. Selanjutnya kita hitung untuk RVA. RVA berarti bisa kita sigma momen di B. Oke, sigma momen di B, gaya apa saja yang menyebabkan titik B berputar. Kita lihat di sini ada RVA, ada Q, ada P. Titik RHA tidak menyebabkan B berputar. Nah, di sini kita lihat dari RVA. RVA, jika kita asumsikan dia ke atas, maka terhadap B dia berputar searah jarum jam positif dengan jarak 5 meter. Berarti RVA kali 5 meter. Kemudian Q. Q resultannya dihitung dengan Q kali 5 meter. Q tinggi beban dan 5 meter panjang beban. Nah, arah putaran dari resultan itu berlawanan arah jarum jam, sehingga negatif. Jaraknya, karena dia ada di tengah-tengah resultan, berarti jaraknya itu dari tengah ke sini. Atau sama saja setengah dari 5 meter itu sendiri. 5/2. Kemudian ada P. P ini berputar berlawanan arah jarum jam, negatif, dengan jarak ke titik B itu 5 meter. Oke, sama dengan 0. Oke, kita tulis kembali seperti ini. Hanya RVA yang tidak diketahui sehingga dapat dihitung. Kita substitusikan nilai Q dan P yang diketahui seperti ini. Baru kedua ruas kita bagi dengan 5 meter. Kedua ruas kita bagi dengan 5 meter, tersisa RVA sama dengan ini, dan dapat dihitung RVA sama dengan 170 kN. Iya. Nah, selanjutnya kita lakukan kontrol perhitungan agar lebih meyakinkan kita. Kontrol ya. Untuk kontrol sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Sigma gaya horizontal vertikal sama dengan 0. Gaya-gaya apa saja yang bekerja di arah vertikal itu ada RVA, ada Q, dan ada RVB. RVA ke atas, asumsi kita positif jika ke atas, kemudian resultan dari Q itu ke bawah, dan RVB ke atas. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita hitung tadi. RVA 170 kN, kemudian Q itu 60 kN per meter, dan RVB 130 kN. Didapatkan hasil seperti ini, sehingga 0 sama dengan 0, oke. Selanjutnya, nah, kita tinjau menggunakan sigma momen. Sigma momen bisa kita tinjau di titik manapun. Artinya, ketika kita tinjau di titik manapun, struktur tidak berputar. Nah, di sini yang ditinjau adalah yang ada di bagian ini, pertemuan antara horizontal dan vertikal, titik C. Oke, seharusnya jika kita tinjau di sini, gaya-gaya menyebabkan titik C berputar harus sama dengan 0 juga. Baik, gaya-gaya apa saja menyebabkan titik C berputar? Ada RVA, ada RHA, ada Q, ada P, dan ada RVB. Oke, mari kita lihat dari RHA. RHA berputar, jika C adalah poros, dia berputar
berlawanan arah jarum jam dengan jarak 10 meter. Oke, negatif karena berlawanan kali 10 meter. Kemudian RVA. RVA dia berputar seperti ini searah jarum jam dengan jarak 5 meter. RVA kali 5 meter. Kemudian ya positif karena searah jarum jam. Kemudian ada Q. Q itu berputar berlawanan arah jarum jam, negatif. Q kali 5 meter adalah besar resultan. Q adalah tinggi beban dan 5 meter adalah panjang beban. Kemudian 5/2 meter adalah jarak. Jarak dari resultan yang berada di tengah ke C. Kita ketahui jika 5 meter adalah panjang beban, berarti setengahnya adalah 5/2. Kemudian ada P. P berputar seperti ini, searah jarum jam. Berarti positif. Dengan jarak ke C 5 meter. Oke, kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung tadi. RHA 20 kN, RVA 170 kN, Q diketahui 60 kN per meter, P diketahui 20 kN. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Maka 0 sama dengan 0, oke. Oke, berarti dapat kita katakan bahwa perhitungan kita sudah benar. Baik, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Peletakan sendi roll dalam bentuk portal. Ini akan menjadi soal terakhir untuk contoh soal dalam perhitungan reaksi peletakan. Oke, langsung saja. Diketahui ada struktur seperti ini, teman-teman. Ini portal karena ada komponen vertikal dan ada horizontal. Di mana di bagian sini ada bagian yang menganjur atau overstack atau overhang atau menggantung. Selain itu juga ada bagian vertikal yang tidak lurus seperti ini, melainkan ada membentuk sudut, membentuk kemiringan tertentu. Selain itu juga peletakannya tidak sama. Jadi peletakan roll itu lebih tinggi 4 meter. Jadi dari sini ke peletakan roll itu 4 meter. Baik, beban yang terjadi adalah seperti ini. Ada beban terbagi rata sepanjang A ke sini. Dan ada beban terpusat di ujung overstack-nya. Nah, ditanya reaksi peletakan. Oke. Kita ketahui di sendi ada 2 reaksi dan di roll 1 reaksi. Horizontal, vertikal, dan vertikal. Oke, teman-teman. Cara penyelesaiannya sama dengan contoh-contoh soal sebelumnya. Kita akan menggunakan persamaan-persamaan kesetimbangan yang ada. Karena ini masih struktur statis tertentu. Apa saja persamaan kesetimbangan itu? Yakni jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0, jumlah gaya-gaya arah vertikal sama dengan 0, dan jumlah momen terhadap titik tertentu atau titik manapun sama dengan 0. Oke, kita langsung saja ke penyelesaian. Kita mulai dengan menggunakan sigma gaya atau jumlah gaya arah horizontal sama dengan 0. Oke, teman-teman, apakah ada gaya arah horizontal? Ada, ini. Beban terbagi rata. Oke. Beban terbagi rata arah horizontal. Dia ke kanan. Jika kita asumsikan ke kanan positif, maka dapat kita tulis gaya-gaya horizontal ada RHA positif, ditambah dengan Q, ini Q kali sepanjang beban 10 meter. Ini hitung resultannya, teman-teman. Menggunakan luas per segi panjang. Di mana tinggi bebannya itu 50 kN per meter dan panjang bebannya 10 meter. Oke. Sehingga kita dapat hitung RHA, teman-teman. Kedua ruas kita kurangkan saja dengan ini. Kita dapat menghitung RHA besarnya berapa. Nah, teman-teman, di sini didapat RHA itu besarnya minus 500 kN. Tanda minus berarti nilai asumsi RHA yang kita gunakan di awal itu salah. Kita asumsikan pertama RHA itu ke kanan. Tetapi kalau kita dapat negatif berarti RHA seharusnya ke kiri. Ya,
sebenarnya kita juga dapat lihat bahwa arah beban terbagi rata, arah horizontal itu ke kanan, teman-teman. Ya, ke kanan. Maka agar struktur tidak bergeser ke kanan, harus ada reaksi yang menyeimbangkan itu. Dan reaksinya tentu harus berlawanan arah, yakni ke kiri. Dengan besarnya sama, 500 kN. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan menghitung reaksi vertikal di A dan reaksi vertikal di B. Nah, untuk menghitungnya, kita belum bisa menggunakan reaksi kita belum bisa menggunakan jumlah gaya-gaya arah vertikal sama dengan 0. Karena kalau kita menggunakan persamaan itu, maka gaya-gaya arah vertikal ada P, ada RVA, dan RVB. Nah, dalam satu persamaan itu kita memiliki dua bilangan yang tidak diketahui. Padahal hanya ada satu persamaan. Maka tidak bisa diselesaikan. Untuk itu kita akan menggunakan sigma momen. Sigma momen di titik tertentu sama dengan 0. Nah, ketika kita akan memilih titik untuk kita tinjau, nah kita sebaiknya memilih kalau tidak titik A, titik B. Kalau kita mau mencari RVA atau RVB. Karena kalau kita tinjau titik A, berarti RVA tidak menyebabkan titik A berputar. Sehingga salah satu gaya yang menyebabkan titik A berputar hanyalah RVB. Sehingga dalam satu persamaan itu hanya satu bilangan yang tidak diketahui. Ketika hanya satu bilangan yang tidak diketahui, maka kita dapat menghitung nilai tersebut. Ataupun jika kita ingin mencari RVA, maka kita bisa menggunakan sigma momen di titik B. Sehingga RVB itu tidak menyebabkan titik B berputar, dan salah satu gaya yang menyebabkan titik B berputar adalah RVA. Dan gaya-gaya lain yang menyebabkan titik B berputar itu diketahui. Jadi yang tidak diketahui hanya RVA. Sehingga kita bisa menghitung RVA di satu persamaan itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita akan tinjau terlebih dahulu adalah sigma momen terhadap titik A. Ya, gaya-gaya apa saja yang menyebabkan momen terhadap titik A atau menyebabkan titik A berputar. Oke. Kita lihat, teman-teman, ada P, ada Q, ada RVB. Tentunya RVA dan RHA tidak menyebabkan titik A berputar. Baik, kita mulai dari P. P itu jika titik A sebagai poros, dia berputar seperti ini, melawan arah jarum jam, negatif. Jaraknya itu dari sini ke sini. Ya, lengan gayanya dari sini ke sini. 2 meter ya, teman-teman. Berarti jaraknya 2 meter. Kemudian Q. Q itu, Q kali 10 meter ini besar resultannya. Kita ketahui ini rumus persegi panjang. Tinggi beban kali panjang beban. Oke. Jaraknya ini. Kita ketahui kalau persegi panjang resultannya itu ada di tengah. Kalau panjang bebannya 10 meter, berarti resultannya ada di setengah dari 10 meter, 5 meter. Atau sama saja dengan 10 meter bagi 2. Oke. Kemudian RVB. RVB ini kita asumsikan dia ke atas. Dia berputar seperti ini, berlawanan arah jarum jam. Jaraknya ke A itu dari sini ke sini. Dari sini ke sini 1,5 meter, tambah dari sini ke sini 5 meter. Oke. Berarti 6,5 meter. Negatif karena arah berputar berlawanan arah jarum jam. Dari persamaan ini, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, hanya RVB yang tidak diketahui. Q kita ketahui, besarnya, P juga kita ketahui. Maka kita bisa hitung RVB itu sama dengan berapa. Kalau kedua ruas kita tambahkan dengan RVB kali 6,5 meter, maka di ruas kiri ini hilang, dan di ruas kanan ada RVB kali 6,5 meter. Atau jika kita tulis kembali, dapat ditulis seperti ini. Oke, di sini kita masukkan nilai-nilai Q, ini 50 kN per meter,
dan P 10 kN. Oke. Sehingga kita hitung dapat ini. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 6,5 meter, didapat RVB sama dengan 381,539 meter. Oke, arahnya ke atas. Reaksi RVB. Selanjutnya RVA, maka kita bisa menggunakan sigma momen di titik B. Atau kita juga sebenarnya sudah bisa menggunakan sigma momen di titik manapun, karena kecuali di sigma momen titik A. Dan selain titik B, kita juga bisa di sini, bisa juga di sini. Ya, karena RVB sudah diketahui. Tapi kita tidak bisa di area sini. Karena kalau dari sini ke sini, RVA tidak bisa menyebabkan titik dari sini ke sini berputar. Selain itu juga kita bisa menggunakan sigma vertikal. Ya, gaya-gaya yang bekerja arah vertikal. Karena di persamaan gaya-gaya arah vertikal itu P, RVA, dan RVB. Yang tidak diketahui tinggal RVA. Jadi kita bisa juga menggunakan sigma gaya arah vertikal. Baik, di sini digunakan sigma gaya arah sigma momen di titik B. Oke, teman-teman, kita lihat gaya-gaya apa saja yang membuat titik B berputar. Yang pertama ada P, kemudian ada RVA. Ya, jadi di sini kita asumsikan tadi RVA itu ke atas. Ini hasilnya. Tapi asumsi awal yang kita gunakan tadi RVA itu ke atas. Oke. Kemudian ada Q dan ada RHA juga. Oke, kita lihat satu persatu mulai dari P. P berputar seperti ini. Berlawanan arah jarum jam. Jaraknya ke B itu dari sini ke sini. 2 meter tambah 5 meter tambah 1,5 meter. 8,5 meter. Negatif karena berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian RVA. RVA kita asumsikan ke atas. Ke atas berarti positif. Dengan jarak itu 5 meter tambah 1,5 meter. Berarti 6,5 meter. Oke. Lanjut RHA. RHA dia berputar seperti ini. Jaraknya ke B itu dari sini ke sini 4 meter. Berarti positif RH kali 4 meter. Kemudian Q kalau kita perhatikan resultannya itu ada di setengah sini. Ada di 5 meter. Berarti kalau titik B 4 meter dari bawah, sedangkan resultan dari Q 5 meter dari bawah. Berarti dia masih termasuk berputar searah jarum jam positif. Besarnya ini Q kali 10 meter, besar resultannya. Sedangkan jaraknya itu, ini lokasi resultannya dari bawah, yakni 10 meter per 2. Sedangkan ini lokasi titik B dari bawah. Oke. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan P, dan RHA, dan Q. Sehingga RVA, nilai yang belum diketahui, dapat kita hitung. Oke. Persamaan ini boleh kita tulis kembali seperti ini, menyisahkan RVA di ruas kiri. Kita substitusikan nilai P, RHA, dan Q. Dihitung, didapatkan seperti ini, dan di kedua ruas dibagi dengan 6,5 meter, didapatkan RVA sama dengan minus 371,539 kilonewton. Oke, berarti arahnya ke bawah, teman-teman. Ya, kalau kita lihat ketika ada gaya 50
beban terbagi rata seperti ini, dengan arah seperti ini mendorong ke sana, maka struktur akan cenderung terangkat. Struktur akan cenderung terangkat dan ya itu dapat menjadi alasan mengapa RVA itu arahnya ke bawah, agar mengimbangi supaya ketika ada kecenderungan struktur terangkat, maka harus ada gaya yang menekan supaya tidak terangkat, terjadi keseimbangan. Sehingga didapat nilai seperti ini. Baik, seperti biasanya tentu kita harus mengadakan kontrol. Kontrol atau cek supaya memastikan perhitungan kita apakah sudah benar atau tidak. Oke. Nah, kontrol kita bisa menggunakan persamaan-persamaan kesetimbangan. Sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma momen di titik manapun sama dengan 0. Oke, di sini kita gunakan pertama sigma vertikal sama dengan 0. Gaya-gaya apa saja yang bekerja arah vertikal? Ada P, ada RVA, dan ada RVB di sini. Oke. Ini. Kita lihat P, kalau kita asumsikan positif ke atas, P itu bekerja ke bawah, berarti negatif. Demikian juga RVA, bekerja ke bawah, negatif. Sedangkan RVB itu bekerja ke atas, positif. Kita masukkan nilai-nilainya, P, RVA, RVB seperti ini. Dan didapat 0 sama dengan 0. Oke. Berarti untuk gaya-gaya arah vertikal sudah oke, sudah sama dengan 0, sudah seimbang. Kita lihat sigma momen. Ya, kita juga dapat menggunakan sigma momen. Nah, sigma momen itu bisa kita tinjau di titik manapun. Artinya kita tinjau di titik manapun berarti struktur tidak berputar. Gaya-gaya misalkan kita tinjau di titik ini, gaya-gaya menyebabkan titik ini berputar itu sama dengan 0. Atau titik itu tidak berputar. Nah, ini yang ditinjau adalah titik C. Titik C yang ada di ujung overhang. Kita akan tinjau gaya apa saja yang menyebabkan titik C berputar. Pertama ada Q, ada RVA, ada RHA, ada RVB. Oke. Kita mulai dari RHA. RHA berputar seperti ini, teman-teman. Searah jarum jam positif dengan jarak dia ke sini 10 meter. 10 meter. Kemudian ada ya, kemudian RVA dia terhadap titik C, jika titik C sebagai poros, dia berputar seperti ini. Berarti searah jarum jam juga positif. Dengan jaraknya dari sini 2 meter. Jaraknya 2 meter. Kemudian Q. Q itu dia berputar begini, berlawanan arah jarum jam. Berarti negatif. Besar Q ini direpresentasikan atau diwakilkan oleh resultannya. Besar resultannya itu menggunakan luas persegi panjang beban kali tinggi beban, Q kali 10 meter. Ini besar resultannya dan ini jaraknya. Jaraknya itu dia resultan ke sini. Atau setengah dari panjang beban. 10/2. Oke, kemudian ada RVB. RVB dia berputar seperti ini. Berlawanan arah jarum jam berarti negatif. Jaraknya ke C itu 1,5 meter tambah 5 meter tambah 2 meter. Berarti 8,5 meter. Ya teman-teman, jadi kita harus perhatikan jarak itu yang seperti ini. Bukan jarak ini, tapi lengan gaya terhadap titik C. Iya, iya. Ini jarak dapat dikatakan ini tegak lurus. Dari sini ke sini. Jadi kalau ini kita perpanjang, dia berputar seperti ini. Ya, kita harus memperhatikan hal tersebut ketika melakukan perhitungan. Baik,
Kita lanjut, kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung. Ada RHA sudah dihitung, RVA, Q diketahui, dan RVB. Kita substitusikan dan didapat hasil seperti ini. Oke, didapat 0,0035 sama dengan 0. Ini bisa ditoleransi, dibulatkan ke 0. 0 sama dengan 0, oke. Oke, teman-teman, baiklah. Sudah selesai untuk contoh soal di menghitung reaksi peletakan. Tentu hal yang harus kita ingat untuk menyelesaikan ini adalah kita menggunakan persamaan kesetimbangan yang ada, yakni sigma atau jumlah gaya-gaya arah horizontal sama dengan 0, jumlah gaya-gaya arah vertikal sama dengan 0, dan jumlah momen di titik tertentu sama dengan 0. Ya, sebagai saran jika terjadi kondisi seperti ini, di mana peletakan berbeda atau peletakan berbeda, mungkin bisa dicoba sigma momen di peletakan yang memiliki bilangan yang tidak diketahui terbanyak. Jadi seperti ini bisa mulai dari sigma momen di A sama dengan 0, karena di sini ada RVA dan RHA yang tidak diketahui. Tapi kalau RHA sudah diketahui, mau sigma momen di A atau sigma momen di B juga tidak mengapa. Kemudian mungkin perlu diingat juga untuk teliti tentunya ketika melakukan perhitungan, karena bisa jadi kita sudah paham konsepnya, tapi jika kita tidak teliti, apalagi dalam hal tanda, itu bisa menyebabkan perhitungan kita di akhir ada kekeliruan atau ada kesalahan. Ya. Selain itu juga tentu harus kontrol. Ya, jangan lupa setelah kita hitung reaksi peletakannya harus dikontrol dengan persamaan kesetimbangan yang ada. Dalam contoh-contoh soal ini mungkin kita semuanya sudah dalam kondisi oke. Tapi ketika kita mengerjakan soal bisa jadi belum dalam kondisi oke. Jadi itu harus kita sama-sama lihat kembali, kita perhatikan. Bisa jadi ada kesalahan perhitungan, ada kesalahan tanda, dan lain sebagainya. Itu kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi ketika kita kontrol kemudian tidak oke.